ini kalian jawab baik, sehat, mantap, bersyukur. Apa kabar kalian hari ini? Baik, mantap, bersyukur. Sudah berdoa? Belum. Satu orang pimpin kita dalam doa. ASEAN. Ibu guru, teman-teman, mari kita berdoa dalam rokok. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami untuk dosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dan buah Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari ulang. Sudah presensi? Sudah. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang ASEAN. Apa Bu? ASEAN. Ini itu mah harus papan. Ya, Bu. Terlambat. Terima kasih. Hari ini anak-anak kita akan mempelajari materi tentang ASEAN. Baik, sebelum kita memasuki materi, Ibu minta satu orang pimpin yel-yel. Kalian di sini senang. Berdiri semua, berdiri semua. Ya, maju ke depan, maju ke samping. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Terima kasih Talin. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mengetahui sejarah singkat berdirinya ASEAN. Yang kedua, peserta didik mengetahui bentuk-bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga itu peserta didik mengetahui jumlah negara ASEAN. Dan keempat, peserta didik menyebutkan kondisi alam masing-masing negara ASEAN dan pengaruhnya dalam kemajuan ASEAN. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Baik anak-anak, Ibu mau tanya dulu, di antara kamu siapa yang pernah mendengar organisasi ASEAN? Tidak pernah, Ibu. ASEAN adalah organisasi yang berjalan di bawah semboyan, satu visi, satu identitas, dan satu masyarakat. Organisasi ASEAN resmi sebagai organisasi yang memadai kerjasama untuk kepentingan negara-negara Asia Tenggara setelah menandatangani dokumen yang disebut Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Pada tanggal berapa, Alfian? Tanggal 12 Agustus 1997. Salah, Alfian. Bukan tanggal 18 Agustus, tetapi tanggal 8 Agustus 1967. 8 Agustus 1997. ASEAN apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut sebagai Perbara, yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Itu terjemahannya dari ASEAN. Ya, Bu. Deklarasi Bangkok itu yang pertama, tujuan dari deklarasi Bangkok itu yang pertama itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas
regional. Yang ketiga itu meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik ilmu pengetahuan dan administrasi. Yang kelima yaitu memelihara kerjasama yang di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang keenam itu meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Itu adalah isi dari deklarasi Bangkok. Baik anak-anak, siapa saja negara pendiri organisasi ASEAN? Siapa yang tahu apa negara pendiri ASEAN? Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Jawaban kalian benar. Yang pertama itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Itu adalah 5 negara pendiri ASEAN. Ya, Bu. Coba kalian sebut ulang apa saja tadi? Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. Jaro, apa saja negara pendiri ASEAN? Indonesia, Malaysia, Vietnam. Jaro, Vietnam itu negara dari belakang yang bergabung di keanggotaan negara ASEAN. Ya, Bu. Tunggu Jaro. Ya, Jaro perhatikan di depan. Baik anak-anak, yang menata di belakangi pembentukan organisasi ASEAN yaitu yang pertama itu kesamaan bidang kebudayaan bahasa, tata krama dan pola kehidupan. Yang kedua itu perasaan senasib akibat ditindas masa penjajah. Yang ketiga itu kesamaan geografis yang strategi dan dalam percaturan politik dan ekonomi internasional. Dan yang keempat yaitu berakhirnya konfrontasi yang timbul di Asia Tenggara yaitu antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Yang kelima itu bersama di atas menimbulkan kesadaran untuk membentuk organisasi ASEAN yang bekerjasama dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan pendidikan. Itu adalah bentuk kerjasama di negara organisasi ASEAN. Ya, Bu. Jadi anak-anak, negara-negara ASEAN saat ini jumlahnya itu ada 11 negara. Awalnya negara-negara ASEAN itu hanya 5 negara yang sekaligus sebagai pendiri ASEAN. Namun seiring berjalannya waktu, ASEAN mengalami perubahan yang sangat stabil. Salah satunya adalah banyak negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang ingin bergabung dengan organisasi ASEAN. Adapun negara-negara tersebut ialah Brunei Darussalam, Vietnam, Laos. Yaitu yang pertama itu Brunei Darussalam. Yang pertama anak-anak yang negara-negara yang mau bergabung di organisasi ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Timor Leste, Kamboja, Timor Leste, dan Timor Leste. Ya, Bu. Ini adalah negara-negara yang bergabung dari belakang untuk organisasi ASEAN. Ya, Bu. Jadi anak-anak, tanggal bergabungnya negara-negara yang dari belakang itu yang pertama itu Brunei Darussalam, tanggal bergabungnya itu 7 Januari 1984. Sedangkan Vietnam itu 28 Juli 1995. Laos itu 23 Juli 1999.
22 November 2022. Ibu mau tanya dulu, kapan Brunei dan Samura bergabung sebagai keanggotaan negara ASEAN? Saya yang berapa? Ya, karena 1984, Ibu. Baik, anak tepuk salut untuk kalian. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yang keempat, anak-anak, negara ASEAN itu memiliki identitas tersendiri, yaitu diantaranya itu bendera dan lambangnya. Yang kedua itu mempunyai lagu tersendiri, dan yang ketiga itu lagunya itu The ASEAN Way. Baik, The ASEAN Way. Ini anak-anak, perhatikan gambar di depan. Ini adalah bendera ASEAN. Ya, Bu. Yang lingkaran ini anak-anak melambangkan kesatuan ASEAN. Warna putih anak-anak melambangkan kesucian. Warna merahnya melambangkan semangat dan kedinamisan. Sedangkan warna putihnya itu melambangkan kemakmuran. Dan warna setumpuk padi ini melambangkan ikatan hukum rapat, melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar organisasi ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Dan warna birunya ya anak-anak melambangkan perdamaian dan stabilitas. Saya mau tanya dulu, jawab, warna putihnya melambangkan apa tadi? Baik anak-anak, ibu mau tanya dulu. Lambang warna putih pada bendera ASEAN tadi memiliki makna apa? Kesucian, Bu. Apa Jarod? Kesucian. Ya, tepuk salut untuk Jarod. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, jawabannya Jarod itu benar, bahwa lambang warna putih pada bendera ASEAN itu melambangkan kesucian. Baik anak-anak, kita lanjut ke kerjasama antara negara-negara ASEAN. Tepuk semangat. Dan dangdang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dangdang. Ding ding ding. Dung dung dung. So. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Terima kasih kalian. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi kerjasama antara negara-negara ASEAN. Baik anak-anak, kerjasama antara negara-negara ASEAN yaitu kerjasamanya di antaranya itu di dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Tadi apa pasal kerjasama antara negara-negara ASEAN tadi? Politik, ekonomi, sosial budaya, Pendidikan. Ekonomi dan pendidikan. Ekonomi dan pendidikan. Baik anak-anak, kerjasama dalam bidang pendidikan yaitu diantaranya itu pertukaran belajar, yang kedua itu beasiswa, dan yang ketiga yaitu olimpiade regional. Sedangkan kerjasama antara negara-negara ASEAN di bidang ekonominya itu yang pertama itu pabrik pupuk Indonesia.
Ya, Bu. Yang kedua itu pabrik busana di Thailand. Yang ketiga itu pabrik vaksin hepatitis di Singapura. Dan yang keempat itu pabrik Korea Malaysia. Itu adalah kerjasama di bidang ekonomi. Dan yang terakhir anak-anak, penampakan alam masing-masing negara ASEAN. Yang pertama itu penampakan alam di Indonesia. Lalu, Inilah yang membuat negara Indonesia memiliki penampakan alam yang terdiri dari laut, gunung, sungai, dan danau. Sudah tulis toh? Sudah, Bu. Laut, Gunung. gunung, sungai, danau itu, dan danau. Ini adalah penampakan alam yang ada di Indonesia. Bagaimana pegunungan tertinggi di Indonesia terdapat di Papua, yaitu Pegunungan Sudirman dengan puncaknya yang tertinggi bernama Puncak Jaya yang ketinggiannya mencapai 5.030 meter. Sedangkan sungai terpanjang adalah Sungai Kapuas di Kalimantan. Sedangkan danau yang terbesar adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Ini adalah gambar dari 7 sungai terpanjang di Indonesia. Sedangkan penampakan alam Filipina. Yang pertama itu, Filipina adalah negara kepulauan yang terdiri dari 7.000 pulau. Yang terdiri dari 7.000 pulau, anak-anak. Yaitu terdiri dari 7.000 pulau. Yang kedua itu, pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon di sebelah utara dan Pulau Mindanao di sebelah selatan. Yang ketiga itu penampakan alam yang berupa laut. Laut terdalam dengan kedalamannya 10.400 meter, letaknya di Palung Mindanao. Negeri ini juga dilalui jalur gunung api Strikum Pasifik. Puncak tertinggi adalah Gunung Api setinggi 2.954 meter. Filipina memiliki beberapa sungai, anak-anak, yaitu sungai utama diantaranya Sungai Cangbayan, yang kedua Papangan
Luzon dan Agono yang terletak di Pulau Luzon. Anak-anak, Filipina memiliki beberapa sungai utama, di antaranya itu Sungai Cagayan, kedua Sungai Pampanga dan Agono yang terletak di Pulau Luzon, serta Sungai Agusan yang terletak di Pulau Mindanao. Sementara itu, danau-danau di Filipina adalah Laguna de Bay dan Danau Tal di Pulau Luzon, serta Danau Lano dan Mainit di Pulau Mindanao. Ya, Bu. Ya, anak-anak, penampakan alam Thailand. Penampakan alam di Thailand itu, yang pertama itu tanah berliku. Yang kedua yaitu dataran tinggi. Hutan. Yang ketiga itu hutan dan bukit-bukit. Ini adalah penampakan alam di Thailand. Yang pertama tadi apa, Khalid? Tanah berliku. berliku. Yang kedua Dataran tinggi. yang ketiga Hutan. dan yang keempat bukit. Nah, itu adalah penampakan alam di Thailand. Ya, Bu. Itu penampakan alam Malaysia. Malaysia terdiri dari dua kawasan yang dipisahkan Laut Cina Selatan, yaitu Semenanjung Malaysia di Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat merupakan Jazirah Malaysia, sementara itu wilayah Malaysia Timur terdiri atas Sabah dan Sarawak. Bentuk wilayahnya berupa pantai yang landai hingga hutan lebat dan bukit tinggi. Salah satu contoh penampakan alam adalah Gunung Kinabalu. Itu adalah salah satu contoh penampakan alam di Indonesia, di Malaysia itu Gunung Kinabalu. Ini adalah penampakan alam di Malaysia. Yang ke penampakan alam Singapura. Singapura memiliki penampakan alam yaitu 63 pulau dan beberapa pulau kecil. Salah satu penampakan alam di Singapura juga yaitu Bukit Timah setinggi 166 meter. Sekitar 23% wilayah Singapura berupa hutan dan cagar alam. 23% anak-anak. Ya, Bu. Berupa hutan dan cagar alam. Inilah penampakan Singapura, penampakan alam Singapura. Penampakan alam Brunei Darussalam yang terdiri dari pegunungan, bukit, dan sungai. Bukit, Paling apa saja penampakan alam
tinggi, gunung, sungai, gunung, sungai, dan sungai. Ya Bu. Itu adalah penampakan alam. Baik anak-anak, sungai besar yang mengalir di laut adalah Sungai Mekong dan Mekong. Sungai Mekong dijadikan jalur bagi penduduk laut bagian utara dan selatan. Anak Sungai Mekong menyediakan jalan alam menuju pedalaman yang berpenghuni. Rangkaian pegunungan dan rantai tanam membentuk perbatasan. Yang berikut anak-anak, penampakan alam 5. Penampakan alam 5 itu berupa gunung, sungai, dan dataran tinggi. Ini adalah penampakan alam 5, yaitu gunung, sungai, dan dataran tinggi. Ya Bu. Yang berikut yaitu penampakan alam Kamboja. Yang pertama itu penampakan alam Kamboja terdiri atas dataran rendah, pegunungan, yang ketiganya itu sungai, dan yang terakhir itu danau. Baik anak-anak, penampakan alam Kamboja yang terdiri atas dataran rendah, pegunungan, sungai, dan danau. Yang berikutnya itu penampakan alam Timur Leste. Penampakan alam Timur Leste berupa pegunungan, pantai, hutan, sumber air panas, dan air terjun. Pegunungan, pantai, hutan, sumber air panas, air terjun, dan air terjun. Ya Bu. Coba Alfian sebutkan ulang apa saja penampakan alam Timur Leste tadi. penampakan alam yang ada di Timor Leste itu yang pertama pegunungan, yang kedua pantai, ada hutan, sumber air panas, dan air terjun. Hutan untuk Alfian. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah siap video pembelajaran tentang lagu ASEAN, negara-negara ASEAN. Ibu minta kalian beli semua untuk menyanyikan lagu ASEAN. Sama-sama ya. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Brunei, Darussalam, Vietnam, Indonesia, Jakarta,
negara-negara pendiri ASEAN tadi. Saya Indonesia. Ya, Magu. Indonesia, Indonesia, Malaysia, Malaysia, Filipina, Filipina, Thailand, Thailand, dan Kamboja. sangat bagus. Saya, Bu. Ya, paling dulu. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand. Ya, itu yang benar bagus. Itu yang ASEAN dulu. Baik anak-anak, itu saja pembelajaran kita hari ini. Itu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati berdoa. Dan nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.